Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang aljabar boolean. Oke, review materi sebelumnya kita sudah membahas tentang gerbang logika, ada inverter, OR, AND, buffer, NOR, NAND, XOR, and XNOR. Kemudian ada universal gate, NAND dan NOR. Kemudian ada kali ini kita akan membahas tentang teorema boolean. Ada sifat komutatif, asosiatif, distributif, dan dasar aturan dari aljabar boolean ini. Kemudian nanti di video selanjutnya kita akan membahas tentang De Morgan teorema atau teorema De Morgan yang kemarin sempat kita bahas juga ya di universal gates untuk NAND dan NOR. Kemudian ada juga di sini nanti tentang canonical atau standard form of logic. Nah, di sini ada dua, yaitu sum of product, product of sum, dan apa itu min theorem dan max theorem. Oke, stay tune di video ini ya. Oke. Nah, nanti di sini kita akan membahas beberapa rumus atau beberapa rule, beberapa aturan di mana di sini yang menjadi dasar operasi bilangan binary, yaitu bilangan 0 dan 1. Ya, di sini kemudian di dalam aljabar boolean itu mengcover operasi yang dilakukan pada logika 0 dan 1. Nah, hampir seluruh operasi yang terjadi di komputer ataupun elektronik itu dibangun dari logik ini atau logika komputasi aljabar boolean. Nah, sebelum kita masuk ke apa saja aturan-aturan atau aksioma yang ada di dalam aljabar boolean, di sini kita bahas dulu kenapa kita harus belajar tentang aksioma, teorema dari aljabar boolean ini. Ya, dapat kita lihat di sini perbedaan antara combinational logic dan sequential di sini adalah ketika kita berbicara tentang logika kombinasional, maka dia itu sifatnya memoryless atau dia tidak bisa menyimpan suatu informasi. Sedangkan ketika kita membahas suatu logic sequential logic atau logika sekuensial, di sini terkait dengan rangkaian sekuensial juga. Misalnya di sini nanti di elektronika lanjut kalian akan membahas tentang rangkaian sekuensial, ada flip-flop di sana, kemudian ada counter, ada register. Nah, itu nanti akan kalian pelajari di materi elektronika lanjut. Nah, secara generalnya di sini sequential logic itu sifatnya bisa menyimpan informasi. Nah, aksioma dan teorema aljabar boolean ini itu digunakan untuk mendesain suatu fungsi logik. Kemudian digunakan untuk mengkombinasikan berbagai macam gerbang logika di dalam suatu rangkaian, atau digunakan untuk menyederhanakan atau mengoptimasikan suatu operasi yang kompleks. Ya, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang apa itu aljabar boolean. Nah, di sini suatu aljabar boolean itu menangani misal di sini ada suatu himpunan A, itu adalah set elements of B. Kemudian operator binary yang digunakan adalah penjumlahan, kemudian dot atau perkalian, atau di sini sering disebut sebagai sum and product. Kemudian operator unary itu apostrophe di sini atau dash. Nah, beberapa aksioma di dalam aljabar boolean diantaranya di sini ada sifat closure, di mana A plus B is in B and A dot B is in B, di mana kalau kita di sini mempunyai suatu set B
yang terdiri dari elemen A dan B, di mana A tidak sama dengan B. Kemudian sifat komutatif ini di sini A plus B sama dengan B plus A. Kemudian A dot B sama dengan B dot A. Kemudian sifat asosiatif di sini A plus B plus C sama dengan A plus B dalam kurung plus C. Ya, kemudian di sini A dot B dot C itu sama dengan A dot B dot C. Kemudian sifat identitas di sini A plus 0 sama dengan A dan A dot 1 sama dengan A. Kemudian ada sifat distributif di sini yaitu A plus B dot C kemudian sama dengan A plus B dot A plus C. Kemudian A dot B plus C sama dengan A dot B plus A dot C. Kemudian ada sifat komplementari di sini di mana A plus A naught sama dengan 1 dan A dot A naught sama dengan 0. Nah, binary logic adalah aljabar boolean, di mana di sini kita mendefinisikan suatu fungsi boolean dan ekspresi boolean. Kalau dalam fungsi boolean itu input di mapping dalam set 0,1 atau 0 dan 1 ke output yang nilainya juga berupa biner yaitu 0 dan 1. Nah, ekspresi boolean di sini adalah suatu statement aljabar dari boolean variabel dan operator. Nah, basic logic gates and or not di sini digunakan untuk membentuk suatu aljabar boolean. Yang pertama logic AND, di mana x dot y itu akan bernilai 1 outputnya ketika x dan y-nya bernilai 1, atau logika OR yaitu x plus y, di mana outputnya akan bernilai 1 ketika x sama dengan atau y sama dengan 1. Jadi bisa salah satunya atau salah duanya di sini bernilai 1. Ya, kita merefresh lagi materi tentang logic gates. Kemudian not sendiri di sini berfungsi sebagai inverter. Karena inverter maka ketika inputnya 0 di outputnya 1, ketika inputnya 1 maka di outputnya 0. Ya, fungsi logika dan aljabar boolean. Nah, apapun fungsi logic functionnya itu bisa direpresentasikan dalam truth table. Nah, truth table di sini bisa dituliskan dalam aljabar boolean baik menggunakan operator penjumlahan atau OR ataupun dot, ataupun lagi di sini bisa menggunakan operator not. Nah, di sini bisa kita lihat ini adalah logic dari N, maka bisa kita tuliskan di sini outputnya dinotasikan dengan Z, maka Z sama dengan X dot Y. Kemudian di sini ini adalah outputnya akan bernilai 1 di sini, Z sama dengan 1. Dia ketika nilai X naught-nya itu 1, maka dia dikalikan dengan Y, karena di sini dikalikan dengan Y, 1 dikalikan 1 itu sama dengan 1. Maka di sini Z akan bernilai 1 ketika X naught dot Y. Kemudian jika kita punya suatu truth table di mana X dan Y-nya itu di isi atau istilahnya inputnya itu disesuaikan dengan variasi input untuk dua variabel yaitu 2 pangkat n, berarti dia punya 4 variasi di mana dia urut dari 0, 1, 2 dan 3. Nah, kemudian di sini nilai Z-nya itu akan bernilai 1 ketika diperoleh dari X dot Y ditambah dengan X naught dot Y naught. Nah, X naught dot Y naught di sini bisa kita lihat 1.1 sama dengan 1, lainnya 0. Kemudian XY di sini akan bernilai 1 ketika X dan Y-nya itu sama-sama 1. Oleh karena itu ketika ini dijumlahkan akan bernilai 1 ketika X dot Y plus X naught dot Y naught. Ya, kemudian beberapa notasinya di sini ada sifat prioritas seperti layaknya
penjumlahan. Ketika di sana ada suatu kurung kurawal, kurung buka kurung tutup seperti ini ya, itu maka dia akan dilakukan operasi ini akan dilakukan terlebih dahulu. Maka di sini A not ini dikurung dot B, maka A not dot B di sini akan di operasikan atau dihitung terlebih dahulu. Nah, variable and their complements are sometimes called literal. Ya, teorema Boolean yang pertama adalah sifat komutatif. Sifat komutatif di sini berlaku untuk logika OR dan logika AND, di mana A plus B itu sama dengan B plus A dan A dot B sama dengan B dot A. Selanjutnya, sifat hukum asosiatif adalah jika suatu AND dan OR, operasi AND dan OR untuk lebih dari dua variabel, hasilnya itu akan sama ketika dia dilakukan grouping. Berarti artinya di sini ketika A plus B plus C itu sama dengan A plus B plus C. Dan juga di sini A dot B dot C sama dengan AB A dot B dot C. Nah, di sini ini adalah AND untuk operasi N-nya, dan ini untuk operasi OR-nya. Itu untuk sifat hukum asosiatif. Nah, selanjutnya adalah hukum distributif. Di sini seperti yang ada di matematika, di mana A dot B plus A dot C itu sama dengan A dikali dengan B plus C. Artinya di sini A ini akan dikalikan dengan B dot, berarti kan di sini hasilnya adalah A dot B ditambah ini di sini berarti sama dengan ditambah dengan AC. AC-nya di sini hasil perkalian dari A, variabel A dengan variabel C. Maka kalau kita mau merepresentasikannya di dalam rangkaian, ini adalah kita menggunakan N. Kemudian di sini kita juga menggunakan N, baru di-OR-kan. Selanjutnya kalau A dot B plus C, maka di sini ini adalah N-nya. Kemudian kita menggunakan gerbang OR di salah satu kaki N-nya untuk mengakomodir operasi B plus C menggunakan gerbang OR. Nah, itu ketika kita ingin merepresentasikan suatu persamaan Boolean ke dalam rangkaian digital di sini ya, tentunya yang sifatnya kombinasional. Nah, selanjutnya di sini ini adalah beberapa aksioma atau postulat di dalam aljabar Boolean. Nah, di sini bisa kita lihat aksioma yang pertama, X sama dengan 0 jika X tidak sama dengan 1, dan X sama dengan 1 jika X tidak sama dengan 0. Selanjutnya, jika X sama dengan 0, maka X not sama dengan 1. Sebaliknya, jika X sama dengan 1, maka X not itu sama dengan 0. Nah, aksioma yang ketiga di sini adalah jika 0.0 atau 0 dikali 0 sama dengan 0, kemudian di sini sebaliknya ketika 1 tambah 1 itu sama dengan 1. Kalau dalam matematika itu berarti kan 1 tambah 1 itu 2. Nah, kalau dalam binary di sini 1 tambah 1 itu sama dengan 1. Kemudian 1.1 itu sama dengan 1. Dan 0 plus 0 sama dengan 0. Selanjutnya 0.1 itu sama dengan 1.0 sama dengan 0 di sini. Kemudian sebaliknya di sini 1 plus 0 dan 0 plus 1 itu sama dengan 1. Nah, itu untuk aksioma bagi perkalian dan penjumlahan di sini. Nah, selanjutnya di sini teorema untuk single variabelnya, X plus 0 sama dengan X. Pada perkaliannya X dot 1 sama dengan X, atau sebaliknya di sini kan ada T, berarti teorema pertama not, ada notnya di sini, berarti kan berlaku sebaliknya.
Ini adalah sifat identitas. Berarti kita ingat-ingat x plus 0 x, x dot 1 x. Selanjutnya x plus 1 sama dengan 1 dan x dot 0 sama dengan 0. Ini disebut sebagai sifat null elements. Kemudian x plus x sama dengan x dan x dot x itu sama dengan x. Ini disebut sebagai sifat idempotensi. Kemudian di sini x not dinotkan itu kembali ke dirinya sendiri. Kemudian x plus x not itu sama dengan 1. Kemudian sebaliknya jika x dot x not itu sama dengan 0. Ini disebut sebagai sifat komplement. Nah, selanjutnya di sini untuk teorema 2 sampai 3 variabel. Sifat komutatif tadi sudah sedikit kita bahas untuk yang penjumlahan dan perkalian. Ini juga sifat asosiatif tadi sempat kita singgung. Sifat distributif juga demikian, ini sempat kita singgung tadi. Nah, ini yang agak berbeda ketika ada dua variabel di mana ini dijumlahkan, maka x dot y plus x dot z ini kan yang sama adalah variabel x-nya. Maka x-nya dikeluarkan dan y plus z. Kemudian di sini x plus y dot x plus z, maka di sini hasilnya adalah x plus y dot z. Ya, demikian ya. Jadi di sini ini sifatnya kan penjumlahan dulu. Karena penjumlahan dulu, maka di sini hasilnya kalau mau kita kalikan itu kan x kali x, dimana x kali x tadi menurut sifat yang sebelumnya x kali x apa? X kali x adalah x, x kali x adalah x, kemudian ini hasilnya adalah x, kemudian ini adalah x kali z, hasilnya adalah xz, kemudian ini adalah y, xy, kemudian yang ini adalah YZ. Nah, x plus y dot x plus z itu sama dengan x plus y dot z. Nah, demikian. Kemudian di sini x plus y x plus x dot y itu sama dengan x. X plus x dot y sama dengan x. Kemudian x dot x plus y sama dengan x juga. Sebaliknya, ini disebut sebagai sifat covering. Kemudian selanjutnya di sini x dot y plus x dot y not itu sama dengan x. Kemudian x plus y dot x plus y not itu sama dengan x juga. Ini disebut sifat combining. Kemudian sifat konsensus di sini x dot y plus x not dot z plus y dot z itu sama dengan xy plus x not dot z. Nah, di sini ini juga perlu diingat-ingat untuk teorema 3 variabelnya di sini. Kemudian x plus y dot x not plus z dot y plus z itu sama dengan x plus y dot x not plus z. Ya, kemudian kalau ada beberapa variabel di sini, n variabel, teoremanya ada teorema De Morgan. Ini yang paling pentingnya. Teorema De Morgan sendiri di sini bisa kita lihat jika x 1 kemudian 2 sampai x ke n dinotkan itu sama dengan x1 not ditambah x2 not ditambah dengan sampai dengan xn not. Nah, ini kemudian x1 plus x2 sampai plus xn not itu sama dengan x1 not dot x2 not dot xn not.
Nah, ini sifatnya. Sifat dari teorema De Morgan. Yang lainnya kita skip dulu karena tidak banyak kita gunakan di sini. Ya, kita mencoba untuk proving teorema atau membuktikan teorema yang ada. Yang pertama, x dot y plus x dot y naught itu sama dengan x. Kita lihat di sini kita pakai sifat distributif, maka di sini x-nya sama, maka x-nya dikeluarkan, dot y plus y naught. Nah, y plus y naught itu sama dengan 1, sehingga x dot 1 itu sama dengan x. Selanjutnya sifat absorption. Nah, di sini x plus x dot y itu sama dengan x. Dari sifat identity di sini kita peroleh x plus x dot y itu sama dengan x dot 1 ditambah dengan x dot y. Nah, dari sini kita peroleh x kali x, kemudian xy, kemudian x dan y. Nah, dari sini kita ambil x dot 1 plus y. Ya, di sini 1 plus y, kemudian 1 plus y adalah 1, maka x dot 1. Nah, ini menggunakan sifat distributifnya. Sifat distributif di sini 1 x-nya sama dikeluarkan, kemudian 1 plus y. 1 plus y di sini itu sama dengan 1. Nah, sifat identitinya x dot 1 sama dengan x. Kemudian ada lagi x dot y plus y dot z plus x naught dot z itu sama dengan xy plus x naught dot z. Nah, dari sini kita bentuk dulu menggunakan sifat komplementari, di mana persamaan tadi itu kita rubah ke xy plus x plus x naught. X plus x naught di sini ini sama dengan 1. Karena sama dengan 1 di sini dot yz. Dot yz berarti yz-nya ini tetap sendiri. Kemudian x naught dot z. Nah, dari sini kita bentuk hasilnya adalah xyz, kemudian x naught yz dan x naught z serta xy. Nah, ketika kita menggunakan sifat absorption di mana AB plus A itu sama dengan A, di mana A-nya di sini adalah XY, maka di sini A-nya itu diambil XY, maka di sini ini yang sama adalah ini ya. Maka hasilnya adalah XY itu sendiri. Maka di sini kita ambil persamaan XYZ di sini dan plus XY itu kita ambil sama dengan XY. Sehingga ini hasilnya adalah XY plus X naught YZ plus X naught Z. Nah, ini hasilnya. Nah, kemudian di sini kita lihat lagi, di sini ada yang sama. Yang sama adalah bentuk x naught z. X naught z di sini dianggap sebagai A dan y-nya di sini sebagai B. Maka hasilnya adalah dari bentukan ini hasilnya adalah x naught z. Maka di sini penyederhanaan dari xy plus yz plus x naught z sama dengan xy plus x naught z. Nah, teorema De Morgan. Teorema De Morgan itu mengambil dari komplement product of variable itu sama dengan hasil dari komplement penjumlahannya. Nah, di sini A dot B naught sama dengan A naught plus B naught. Nah, teoremanya dari mana? Kita bisa lihat dari tabel kebenarannya. Di sini AB-nya adalah 00, 01, 10 dan 11. A dot B naught itu hasilnya
karena di sini kebalikan dari AND atau logic dari NAND, hasilnya adalah 1 1 1 0. Ketika A B-nya sama, dia malah 0. Kemudian itu dia akan sama dengan A not plus B not. Nah, di sini AB plus A not plus B not itu diperoleh dari 1 plus 1 sama dengan 1 plus 0 sama dengan 1, 0 plus 1 sama dengan 1 juga. Kemudian 0 plus 0 sama dengan 0. Sehingga diperoleh A dot B not atau N di sini itu sama dengan gerbang OR di mana inputan A dan B-nya itu dinotkan. Ya, kita lanjutkan. Ini adalah teorema yang kedua dari De Morgan. A plus B not di sini atau komplement dari OR di sini, NOR ini itu bisa direpresentasikan menggunakan gerbang N di mana inputnya itu dinotkan, yaitu A not dan B not di sini. Nah, bisa kita lihat di sini dari tabel kebenaran, jika A dan B inputnya sama-sama 0, maka A plus B not itu sama dengan 1, atau di sini not or-nya ya. Not or itu kan berarti ketika 00 maka dia di sini sama dengan 1. Itu akan sama dengan A not dot B not, atau di sini A not-nya berarti 1 dot 1 itu sama dengan 1. Ya, di sini kita bisa menggunakan teorema De Morgan untuk mendapatkan nilai komplement dari fungsi boolean. Misalnya di sini kita punya suatu fungsi boolean A plus B dot A not plus C, sehingga not F itu sama dengan A not dot B not ditambah A dot C not. Artinya di sini kita akan melakukan komplement dari fungsi boolean ini, di mana ketika kita menotkan ini awalnya akan menjadi A plus B not ditambah dengan not A plus C not. Kenapa seperti ini? Yaitu dari teorema De Morgan yang pertama, di mana A dot B not sama dengan A not plus B not. A not plus B not. Nah, ini kita anggap sebagai A, dan ini kita anggap sebagai B-nya. Nah, sehingga diperoleh seperti ini, dinotkan. Nah, ketika A plus B dinotkan, maka dia akan menjadi A not ini dot B not. Kemudian ketika A not plus C kita notkan, dia akan menjadi A dot C not. Nah, dari sini kita dibuktikan dengan tabelnya bahwa nilai F itu 0,011,01,01, yaitu dari persamaan fungsi boolean F, kemudian F aksennya menjadi 1100,1010. Ini adalah kebalikan dari fungsi boolean F di sini. Ya, selanjutnya misal di sini adalah contoh dari penyederhanakan fungsi logika Z sama dengan A not BC, A B not C, kemudian A B not C, ini A B not C dot C not, kemudian A B not C, kemudian A B C not, dan ABC. Yang pertama kita menggunakan sifat distributif dulu. Dari sifat distributif ini kita ambil yang AB ini dulu, A B not, kemudian C-nya, C not dan C-nya dikeluarkan, kemudian AB ini juga ini dikeluarkan, maka hasilnya adalah A not BC plus AB not plus AB. Kemudian nah, ini tadi menggunakan sifat komplementari. Selanjutnya dari sini kita bisa menyederhanakan kembali itu dari sifat A B not plus AB menggunakan sifat distributif. Nah, sifat distributifnya berarti A-nya dikeluarkan, kemudian B not plus B.
Nah, karena B not plus B di sini itu sama dengan 1, sama halnya dengan C not plus C, ini sama dengan 1, maka A dikalikan 1 sama dengan A. Hasilnya adalah A not BC plus A. Nah, A not BC plus A itu kita bisa menggunakan sifat absorption atau sifat duality, di mana X dot Y not plus Y itu sama dengan X plus Y. Nah, di sini X itu kita anggap sebagai BC, kemudian A not itu kita anggap sebagai Y not-nya. Nah, di sini karena yang sama itu adalah Y-nya, yaitu A not dan A, di sini hasilnya bisa dituliskan BC plus A. Ya, selanjutnya Boolean simplification, kita bisa menggunakan teorema Boolean untuk menyederhanakan persamaan AB plus C plus B plus C itu menggunakan distributive law, yaitu AB plus AC plus BB plus BC. Nah, di sini kita peroleh BB itu sama dengan B, kemudian rule dari AB plus AB di sini itu sama dengan AB, sehingga bisa kita tuliskan AB plus AC plus B plus BC. Nah, dari sifat B plus BC ini itu bisa kita ambil jika X plus XY itu sama dengan X, maka nilai B plus BC itu sama dengan B. Hasilnya, penyederhanaan dari persamaan Boolean di atas adalah AB plus AC plus B. Selanjutnya, jika kita akan menyederhanakan AB plus AC plus B. Nah, di sini kita mengaplikasikan rule yang ke-10, di mana AB plus B sama dengan B. Maka di sini AB plus B itu hasilnya adalah B kemudian plus AC. Nah, dari sini kita juga bisa menggunakan cara yang kedua, misal AB plus A dot B plus C plus B plus C. Nah, mana yang sama dengan B plus AC? Nah, oleh karena itu di sini bisa kita ambil bahwa dengan teorema-teorema yang ada di dalam aljabar Boolean itu kita bisa menyederhanakan suatu persamaan dengan lebih cepat. Kemudian, dari sisi rangkaiannya bisa kita lihat jika oleh persamaan aslinya itu adalah AB plus A, BC, B plus C plus B plus C, itu adalah sekompleks ini. Kemudian di sini tadi kita sederhanakan menjadi B plus AC saja. Nah, kita lihat di sini dia hanya membutuhkan 2 buah gerbang logika. Oleh karena itu di sini prosesnya dia lebih cepat desainnya dan lebih murah. Oke, ini adalah rangkuman dari aljabar Boolean. Yang pertama adalah di sini ada sifat identitas, sifat null, idempotent, involution, complementary, komutatif, asosiatif, distributif, kemudian uniting. Kemudian ada sifat absorption-nya, kemudian ada absorption yang kedua di mana X plus Y not dot Y itu sama dengan X dot Y. Kemudian sama halnya dengan X dot Y not plus Y, sebaliknya di sini itu sama dengan X plus Y. Kemudian ada sifat duality di sini. Kemudian ada sifat multiplying and factoring berikut dengan sifat duality-nya. Kemudian sifat konsensusnya di sini di mana X dot Y plus Y plus Z plus X not dot Z itu sama dengan XY plus X not dot Z. Nah, ini dan duality-nya untuk yang dot produknya. Oke, sekian video tentang pembahasan tentang aljabar Boolean
kali ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih.